Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif ya sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rekomendasi pakan ayam yang tingkat produktivitas dan kadar nutrisinya yang cukup tinggi, dan intinya dapat kita temui mungkin di lingkungan kita sehari-hari, atau memang banyak sebagian masyarakat kita yang ikut membudidayakan jenis tanaman ini, ataupun nanti ini bisa dijadikan bagian dari pakan untuk ternak ayam kita, khususnya ayam petelur maupun pedaging juga bisa ya sobatnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, jangan lupa support channel ini dengan subscribe channelnya, share videonya, boleh berbagi komentar saran di kolom komentar kita. Oke, langsung saja sobat, pada kesempatan kali ini pakan jenis apa saja yang mungkin dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita dan dapat nantinya kita olah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi. Dari gambarnya ada ya, jagung giling. Oke, jagung giling ini masyarakat kita, khususnya kalangan masyarakat di Indonesia ini, apalagi kalau untuk jagung giling nih ya, khususnya di daerah gue juga cukup mudah didapatkan, karena ada beberapa petani kita yang juga menanam jagung ini ya, jenis jagung ini. Karena apa? Mungkin karena area sawahnya itu adalah lahan tada hujan, jadi untuk mendapatkan irigasi yang lancar itu sangat sulit ya, sehingga mereka dari tanaman padi transisi atau malahan lebih memilih menanam jagung ya. Kalau kita pahami, adalah salah satu jenis makanan yang bisa kita berikan untuk ayam-ayam dan juga ternak kita ya. Tapi jelas jagung itu jagung yang sudah digiling ya, dari buntilan jagung itu. Nah, kemudian kita olah lagi dengan mesin giling. Biasanya kalau kita sendiri untuk skala kecil tuh masih memakai RFC 15, skala kecil banget ya, karena kuantitas dan juga jumlah ayam kita masih minim juga sih, tidak sebanyak teman-teman lah ya. Bukan hanya lezat untuk dikonsumsi manusia, akan tetapi kandungan gizi serta nutrisi pada jagung ini juga cukup baik untuk ayam-ayam kita ya. Nah itu. Oke, kalau kita lihat kandungannya itu ada mengandung serat, vitamin C, asam lemak omega 6, vitamin B, kalium, fosfor, lemak tak jenuh, kemudian magnesium dan juga zat besi. Nah, kandungan seperti ini jelas sangat dibutuhkan untuk ayam-ayam kita ya, apalagi ayam-ayam yang masuk usia produktivitas seperti ayam petelur, ataupun ayam-ayam yang masih dalam rentan usia pengembangan ataupun penggemukan ya. Daripada nanti asupannya kurang bagus, maka pertumbuhannya juga nanti tidak begitu maksimal ya. Oke sobat, next aja kita langsung saja ya bahas. Yang kemudian yang kedua itu dedak atau bekatul ya. Karena bentang alam kita ini adalah daerah pertanian yang rata-rata masyarakat kita juga banyak menanam padi, otomatis hasil dari gilingan padi itu atau yang kita kenal itu dedak halus ya, atau bekatul. Itu juga banyak bisa kita jumpai, apalagi di daerah-daerah pedesaan ya, salah satunya di tempat kita ini ya. Kalau di sini lumayan lah ya. Jenis yang satu ini sudah lama digunakan oleh peternak ayam, dikenal juga dengan nama katul separator, dan juga berasal dari limbah penggilingan beras yang berwarna putih. Bekatul ini memiliki warna kecenderungan putih dan beberapa kandungan nutrisi seperti protein, natrium, dan juga ada lemak ya guys. Nah, hal ini bukan barang baru lagi buat kita ya, baik peternak-peternak sebelum dari orang tua kita ya sudah juga memberi asupan dedak halus atau bekatul ini ya, bisa dimix dengan sisa-sisa makanan organik atau limbah makanan kita ya, yang sudah tidak terkonsumsi lagi. Itu biasanya suka dimix, itu dicampurkan gitu ya guys ya. Harganya juga sangat cenderung lebih murah, sehingga banyak dipakai sebagai pakan untuk ayam jika kita memiliki dedak atau pakan ayam di peternakan ya. Kemudian jangan lupa untuk menyelingi dengan pakan-pakan jenis lain yang dapat melengkapi nilai gizi dan juga nutrisi dari dedak halus alias bekatul ini ya. Jadi kita nggak bisa kasih tok ya full 100% pakan ayam kita itu dedak atau bekatul ini saja ya kan, karena memang kalau kita lihat range-nya itu terkait PK atau protein kasarnya, kalau dedak halus ini benar-benar halus gitu, atau kita sering bilang di sini itu dedak ini ya,
debu bambu gitu ya, memang halus banget. Itu pK-nya sampai 11%, yaitu protein kasarnya ya. Nah, cuman ini jelas tidak menjadi dalam arti kata pakan utama ya, pakan utama, karena juga kandungan nutrisinya juga tidak begitu tinggi. Akan tetapi jelas untuk dedak ataupun bekatul ini harganya sangat relatif murah. Kalau sejauh ini di kita ini, kalau musim panen padi atau gabah ya, itu harganya masih range rata-rata 2.500 per kilonya. Oke, terkait harga otomatis beragam ya, relatif di masing-masing daerah. Makanya dari sini kita bisa melihat pangsa pasar kita, berapa cost produksi kita untuk memulai bisnis di bidang ternak ini ya. Nah, itu penting teman-teman dan juga sangat jeli untuk melihatnya. Oke sobat, kita next saja. Nah, limbah gandum ya, limbah gandum jujur untuk di wilayah Sumatera Barat khususnya di kita ini juga hampir dibilang nggak ada. Apakah memang full bisa kita klaim 100% nggak ada, atau memang jujur di kawasan kita aja khususnya di 4 Jurai atau Kabupaten Pesisir Selatan ini ya. Jenis pakan ini memiliki nama lain yang disebut dengan pollard dan berasal dari limbah penggilingan gandum yang diolah menjadi terigu ya. Pakan ini pun cukup tenar di kalangan peternak meskipun penggunaannya harus dibatasi. Oke sobat, itu penting untuk digarisbawahi ya. Dalam penggunaan atau realisasi terkait pakan dari limbah gandum ini harus kita batasi juga ya. Polar yang mengandung serat yang kasar dan juga energi metabolisme yang cukup rendah serta kualitasnya lebih baik daripada jagung. Pembelian polar umumnya berbarengan dengan pakan butiran yang kaya akan protein karena nilai protein pada polar lebih rendah dari kedelai, ikan dan maupun susu ya. Nah, ini penting juga kita sangat jeli untuk memperhatikan gitu, ketika memang limbah ini ya, limbah gandum ini dapat dan mudah kita dapatkan, bukan berarti ini 100% full kita berikan ke ternak kita, ke ayam kita ya. Nah, makanya itulah pentingnya kita sangat berhati-hati juga dalam memilih dan memilah, kemudian memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita yang bisa dikonsumsi untuk jenis ternak unggas kita ya. Baik sobat, the next ini ada ubi yang telah dicincang ya di sini. Oke, tak cuma disukai manusia dan kaya akan manfaat, ubi ternyata bisa juga dijadikan pakan yang baik bagi ayam kita ya. Daun ubi sendiri memiliki kandungan protein sekitar 29% dan juga serat yang terkandung di dalam tepung daun itu cukup tinggi juga. Oke, kemudian ada pun dalam pemberiannya juga kita harus sedikit berhati-hati ya. Ubi dan daun ubi itu mengandung asam furosit ya dan cyanida. Wow, yang bersifat racun ya sobat ya. Selain ubi, Anda juga bisa memberikan singkong yang memiliki kandungan protein rendah sekitar 2-3%. Pemberian jelas dibatasi dan pengolahan menjadi potongan atau dicincang kecil-kecil sebelum kita berikan ke ternak kita ya sobat ya. Oke, intinya pakan-pakan yang juga memiliki nutrisi yang cukup baik untuk ternak bukan berarti selalu itu saja yang kita berikan ya, tapi ini bagian dari pakan-pakan penunjang yang juga mudah kita dapatkan, mudah untuk diolah sendiri sehingga banyak sedikitnya bisa memangkas kos produktivitas bisnis kita di bidang ternak ini ya. Apalagi kalau kita modal-modal bisnisnya itu lebih ke jenis ayam buras ya, atau ayam kampung, ayam bukan ras yang memang secara pola makannya masih bisa kita mix dan lain sebagainya ya. Oke, the next kemudian ada tepung ikan untuk di daerah di pinggiran pantai yang notabene masyarakatnya banyak bekerja sebagai nelayan. Salah satunya kita di kawasan daerah pesisir selatan ini. Daerah pesisir ini juga notabene masyarakat sekitar itu banyak berprofesi sebagai nelayan. Oke, selain dari tulang, kita juga dapat memberikan tepung ikan yang dapat menjadi sumber protein hewani yang berkualitas ya. Kebaikan ikan dengan segala nutrisi dan kandungan asam aminonya baik dikonsumsi oleh ayam
dan ternak kita yang lainnya ya. Oke, sebenarnya ada juga yang tok pabrikan ya terkait tepung ikan. Cuman kita juga bisa sebenarnya untuk mengelola atau membuat tepung ikan ini. Kalaupun nggak sampai pada tahap maupun level pembuatan tepung ikan, setidaknya kita juga bisa nih membuat range-nya itu bubur ikan dah ya. Bubur ikan, jadi semua jenis ikan basah itu ya yang sudah tidak dikonsumsi manusia ya, yang nggak dijual di pasaran, daripada menjadi limbah bisa kita kumpulkan kemudian kita rebus sehingga kurang lebih itu 30 menit ya. Pernah juga kita lakukan, nanti treatment prakteknya seperti apa bakal kita contohin juga atau kita dokumentasikan juga ya. Oke, kemudian setelah direbus semua daging-daging ikan yang tidak dipakai atau dikonsumsi ini beserta tulangnya, kan itu nanti mencampur tuh menjadi air, udah kayak bubur ya, kayak ngerebus jagung, bubur jagung deh gitu, atau bubur ketan deh gitu ya. Jadi ikan dimasukin, dikasih air, dimasukin dalam satu wajan, kemudian dipanasin sampai mendidih ya, sehingga bisa diaduk-aduk jadi bubur ikan deh gitu. Baru nanti dilumer dicampur dengan bekatul tadi, itu juga bisa, itu bagus. Oke sobat, itu sekilas saja kita kasih tahu ya. Pakan jenis ini memiliki kandungan lemak tak jenuh dan juga penting bagi reproduksi ternak. Kandungan mineral dan juga vitamin di dalam tepung ikan ini juga dapat bermanfaat bagi kesehatan ternak kita ya, selama pemberiannya dibatasi sekitar 10% dari total pakan ayamnya. Jadi perolehan persentase pakan ayam kita harus 100%, pemberian terkait tepung ikan ini 10%. Misalkan 100 kilo dalam pengadukan pakan ayam, berarti kurang lebih 10 kilonya itu tepung ikan yang kita berikan ya, kalau kita melakukan pengadukan sekitar 100 kilo ya. Kemudian nanti terkait komposisi dan perhitungan PK, protein kasarnya bisa kita lakukan lah ya, kita sesuaikan, dan kita beri lagi bahan penunjang ataupun pakan lainnya seperti bekatul, jagung dan lain sebagainya, baru kita mix dengan tepung ikan ini juga. Oke sobat, next ada tepung keong atau mas siput ya. Jenis yang ini tidak menggunakan daging keong atau siput, melainkan cangkangnya ya. Siapa sangka jika cangkang keong ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak juga. Cangkang keong yang sudah dibersihkan lalu diolah menjadi tepung ini memiliki kandungan protein dan menurut penelitian bisa menunjang produksi telur serta meningkatkan bobot dari ternak. Oke sobat, kita next dulu. Penggunaan tepung keong yang tepat juga dapat memenuhi kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh ayam kita ya, atau ternak kita itu. Jadi tepung keong biasanya banyak tuh ya untuk daerah pesawahan. Tepung keongnya itu kita bersihkan dulu, kita keluarkan ya, keong itu dari cangkangnya kita pisahkan, kita bersihkan, kita jemur atau kita rendam dulu, kita bersihkan kemudian kita jemur, baru dah nanti kita giling. Bisa menggunakan mesin FFC 18 maupun skala dompeng yang lebih besar lagi, atau skala kecil juga, blender juga cukup sih menurut gue. Dulu gue juga pernah untuk skala kecil gue bikin itu ya, tepung keong mas siput ini ya. Atau untuk supaya nggak terlalu bentuknya besar, dulu bisa dipecahin dulu ya, masukin ke karung, timpukin pakai balok, nanti nggak terlalu lumer, nggak terlalu rapuh, baru kita lumerin atau kita jadikan tepung. Bisa menggunakan blender yang ukurannya lebih besar atau mesin penepungan ya, seperti FFC 18 dan 15 ya. Untuk motor penggeraknya terserah deh teman-teman ya, itu ya. Oke, the next bungkil kacang kedelai ya. Kalau kita lihat bungkil kedelai ini alias soybean meal dapat menjadi pilihan pakan ternak berikutnya karena mengandung sekitar 44 hingga 51% protein serta amino yang cukup tinggi. Bungkil kacang kedelai sebaiknya digunakan terbatas atau maksimum itu 40% ya. Ketika komposisi pakan yang kita aduk itu kurang lebih 100%, berarti dia 40 kilo. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih bungkil kacang kedelai. Salah satunya adalah nilai biologis yang kurang bagi ternak yang ruminansia ya, atau hal ini dikarenakan sebagian besar protein kasar telah terfermentasi dalam rumen sehingga kandungan yang ada di dalamnya kurang bisa dimanfaatkan. Diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pakan ini ya, diberikan kepada ternak kita. Oke sobat, bisa dilakukan proses fermentasi dan lain sebagainya ya, dan itu jelas membutuhkan treatment dan beberapa pengolahan. Baik sobat, itu pakan-pakan alternatif yang juga sangat gampang dan mudah. Mungkin beberapa dari variasi pakan-pakan
yang kita paparkan tadi bisa ditemukan di area kita ya, atau di lingkungan kita, baik jenis jagung, limbah gandum, tepung ikan atau bubur ikan yang kita bikin itu ya, kalaupun nggak sampai jadi tepung ikan. Intinya ini adalah pakan-pakan penunjang selain dari pakan-pakan pabrikan lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan dan meningkatkan produktivitas ternak jenis unggas ataupun ayam kita ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Beberapa referensi yang bisa sobat bisa gunakan tepat dalam penggunaan dan pembelian pakan, sehingga kos produksi kita ya, modal awal kita untuk melakukan bisnis di bidang ternak ini tidak terlalu membengkak ya. Dan juga masih ada korelasi kos produksi dan juga margin dari penjualan dari hasil ternak kita ini, sehingga kita masih mendapatkan banyak sedikitnya keuntungan. Oke, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan like, share video-videonya ke kanal-kanal sosial media teman-teman. Sekali lagi salam satu kandang, sampai jumpa dari Peternak Primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.